Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reva Naulia dan juga rekan-rekan saya yang lainnya ada Akmal Ahmad Mahdi, Alia Nabila, Gerhan Khairana, dan Lidya Salapati. Di sini kami akan menjelaskan tentang filling slots. Apa itu filling slots? Misalkan ada N tempat yang tersedia. Dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat Kn. Maka banyaknya cara untuk mengisi tempat tersebut adalah K1 dikali K2 dikali titik-titik dikali Kn. Contoh soal yang pertama, dalam suatu kelas yang berisi 20 siswa, akan dipilih 4 orang pengurus kelas, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tidak ada siswa yang rangkap jabatan, tentukan banyaknya cara yang terjadi dalam pemilihan pengurus kelas tersebut. Ada 20 siswa yang akan dipilih sebagai pengurus kelas sejumlah 4 orang. 20 orang ini adalah ketua. Lalu, untuk menentukan angka berikutnya, dari 20 siswa ini dikurangi 1 orang yang akan menjadi wakil ketua, maka dikali 19, karena di soal tersebut tidak boleh ada rangkap jabatan. Dari 19 siswa ini dikurangi lagi 1 orang yang akan menjadi sekretaris, hasilnya 18. Kemudian dikalikan. Nah, untuk menentukan angka terakhir, melakukan hal yang sama, yaitu 18 dikurangi 1, hasilnya 17. Jadi, 20 dikali 19 dikali 18 dan dikali 17. Hasilnya 116.280 cara. Contoh soal yang kedua, diketahui ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tentukan banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibuat jika bilangan tersebut A. Bebas, angka boleh berulang. Nah, yang kita ketahui, angka ratusan terdiri dari 3 angka. Slot ratusan tidak boleh angka 0, karena menghasilkan puluhan, maka kemungkinan angka yang bisa dijadikan ratusan adalah angka 1 sampai 9, yang berarti ada 9 angka. Lalu, untuk slot yang puluhan, ada kemungkinan angka 0 sampai 9, yang berarti ada 10 angka. Begitu pula dengan yang satuan. Jadi, 9 dikali 10 dikali 10, hasilnya 900 bilangan. Ganjil boleh berulang. Oke, kita lanjut ke bilangan paling di belakang, yaitu satuan. Satuan di bawah itu, di bawah bilangan. Yang sini ganjil angkanya. Jadi di sini angka ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Terus kita lanjut ke atas. Ke atasnya itu kita tulis 5. Kenapa 5? Karena di sini angka satuannya ada 5 atau 5 yang tadi kita sebutkan itu angka ganjil itu ada 5. Di situ kita lanjut ke ratusan. Bilangan yang paling depan 9. Di sini ratusannya hanya angka 9 karena tidak boleh angka 0. Udah gitu. Kita pindah lanjut ke puluhan. Puluhan ini kita tulis 10 karena semua bilangannya ada 10 angka. Nah, hasil dari semua itu kita kalikan 9 kali 10 kali 5. Jadi bilangan jawabannya adalah 450. Untuk bagian C itu sama seperti bagian B, hanya saja di slot ketiga mewakili 5 angka genap yang terdiri dari angka 0, 2, 4, 6, dan 8 yang menghasilkan 450 bilangan. Untuk soal yang D ditanyakan genap angka tidak boleh berulang. Pertama, kita buat kemungkinan terlebih dahulu. Karena di slot ratusan tidak boleh ada angka 0, maka angka 1 sampai 9 bisa menjadi kemungkinan angka ratusan tersebut. Untuk slot satuan, kita masukkan angka 0, yang berarti ada 1 kemungkinan. Untuk slot puluhan, karena ada 2 angka yang sudah menjadi ratusan dan satuan, berarti ada 8 kemungkinan. Maka kita tuliskan 9 dikali 8 dikali 1 menghasilkan 72 kemungkinan. Yang kedua, untuk slot satuan tersisa angka 2, 4, 6, dan 8.
yang berarti ada 4 kemungkinan. Karena ada 2 angka yang sudah dipakai, maka untuk suat ratusan dan puluhan berisi 8 kemungkinan. Kita tuliskan 8 dikali 8 dikali 4 menghasilkan 256 bilangan. Hasil kemungkinan tadi kemudian dijumlahkan menghasilkan 328 bilangan. Untuk soal yang E, lebih dari 250 angka boleh berulang. Nah, kita akan bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kita akan mencari yang depannya angka 2. Lalu yang kedua, kita akan mencari yang depannya di atas 2, yang berarti 3 hingga seterusnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, 251 hingga 299. Mengapa 251? Ya karena itu lebih dari 250. Untuk bagian yang ratusan, tak hanya bisa tulis 1 karena hanya berisi 2, tentu saja. Dan untuk bagian yang puluhan, ini terdiri dari angka 5, 6, 7, 8, dan 9, yang berarti 5 angka. Ini dikarenakan dari ketentuan 250 itu tadi. Dan untuk yang satuan, ini semua bisa masuk, boleh berulang kan. Jadi kita tulis 10. Namun minus 1 di sini. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan peluang 0 di perhitungan pertama, atau bisa dibilang minus 1 ini adalah 250 itu sendiri. Langsung kita eksekusi. 1 kali 5 kali 10 menghasilkan 50 dikurangi 1 sama dengan 49. Lanjut untuk ke bagian kedua, yaitu 300 hingga 999. Dan untuk bagian ratusannya kita bisa tulis 7, yang berarti isinya dari 3 hingga 9. Dan untuk bagian yang puluhan kita tulis saja 10 karena angkanya sudah boleh berulang. Begitu pula dengan yang satuan, dan kita kalikan 7 kali 10 kali 10 menghasilkan 700 angka. Lalu kita tambahkan dengan hasil yang bagian yang pertama, yaitu 700 ditambah 49 menghasilkan 749 bilangan.